Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Novi pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan bahas materi baru, tentunya masih dengan teks cerpen. Tetapi Ustazah mau menyapa dulu nih kalian semua yang ada di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu semangat dimanapun kalian berada. Oke, stay tune ya dengan pembelajaran ini. Oke. Kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini adalah 4.6, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan struktur dan bahasa. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini tentunya agar kalian dapat menentukan pengalaman yang menarik sebagai sumber ide untuk menulis cerpen. Yang kedua, kalian dapat menentukan tokoh cerita. Yang ketiga, mampu menuliskan pokok-pokok cerita. Yang keempat, mampu menulis cerpen secara utuh dengan memperhatikan struktur dan bahasa. Dan yang terakhir, kalian mampu untuk menyunting cerpen yang telah disusun. Nah, lalu bagaimana Ustazah untuk menulis sebuah cerpen? Nah, di slide selanjutnya kita akan bahas mengenai langkah-langkah untuk menulis sebuah cerpen yang baik dan benar. Oke, kalian simak baik-baik ya. Langkah yang pertama, untuk membuat sebuah cerpen tentunya kalian harus menentukan ide cerita. Nah, ide cerita ini dapat bersumber dari apa saja. Misalnya, dapat dari pengalaman pribadi kalian, ataupun pengalaman orang lain, dan fenomena ataupun peristiwa yang pernah kalian lihat atau sedang terjadi. Nah, namun cerpen ini bersifat fiktif ya, atau tidak nyata. Artinya, memang apa yang kalian tulis itu didasarkan atas realitas atau kenyataan yang ada, tetapi dalam penggambarannya pasti ada unsur-unsur imajinasi atau khayalan kalian yang membuat cerita itu menjadi cerita fiktif. Langkah selanjutnya setelah kalian menentukan sebuah tema, yaitu kalian membuat kerangka karangan cerpen. Nah, apa saja sih yang ada dalam kerangka karangan ini? Tentunya yang ada dalam kerangka karangan cerpen itu adalah struktur cerpen. Apa saja? Ada orientasi, ada rangkaian peristiwa atau konflik, kemudian ada puncak masalah, dan tentunya ada penyelesaian. Nah, dari keempat struktur itu kalian buat kerangkanya, maksudnya dibuat inti pokok ceritanya. Misalnya di bagian orientasi kalian itu intinya mau membicarakan apa sih, misalnya mau pendeskripsian tokohnya yang seperti apa, nanti kalian bisa tuliskan ceritanya secara singkat dulu, baru nanti kalian akan kembangkan. Kan ini kerangka ya, jadi kerangka singkat dulu nanti baru dikembangkan. Nah seperti itu. Terus ada rangkaian peristiwa apa aja, ada konflik apa aja, kemudian klimaksnya bagaimana, dan penyelesaian dari masalah itu seperti apa. Jadi ini adalah skema ya. Misalnya kalian mau menggambar itu kan pasti ada sketnya dulu baru nanti diwarnai. Nah, sama halnya dengan membuat cerita. Kalian buat kerangka karangannya dulu baru nanti akan dikembangkan di langkah selanjutnya. Setelah kerangka kalian sudah jadi, maka langkah selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh. Nah, apa saja yang perlu dikembangkan sih dari kerangka itu agar jadi cerita yang utuh? Nah, yang dikembangkan itu adalah unsur dari teks cerpen. Kemarin kita sudah belajar unsur teks cerpen ada apa saja. Ya, ada tema, ada tokoh penokohan, ada latar, kemudian ada sudut pandang, kemudian ada alur, dan tentunya ada amanat ya atau pesan yang ingin disampaikan kalian, seperti itu. Nah, yang pertama itu berisi pengembangan tokoh dan penokohan. Kalian menentukan nih tokohnya bernama siapa, kemudian karakternya bagaimana, ada tokoh apa saja di situ. Kemudian latarnya ceritanya mau di mana, mau di pasar, mau di hutan, mau di rumah. Nah, tergantung kerangka kalian. Kemudian pengembangan sudut pandangnya mau seperti apa, mau memakai orang pertama atau orang ketiga, seperti itu ya, atau campur gitu juga bisa, tapi biasanya jarang ya, biasanya lebih dominan sama orang pertama atau orang ketiga, jadi dipilih salah satu. Kemudian pengembangan alurnya mau bagaimana, mau menggunakan alur maju atau menggunakan alur kilas balik. Nah, itu juga kalian harus pikirkan. Kemudian
nilai apa yang ingin kalian sisipkan dari cerita yang kalian tulis itu. Nah, mau nilai pendidikan, nilai kekeluargaan, nilai persahabatan, nah itu banyak sekali ya. Nah, jadi pada intinya kalian mengembangkan cerita dari kerangka tadi itu menjadi cerita yang full, yang utuh, yang bisa kita baca dan kita nikmati tentunya. Setelah tulisan kalian jadi atau cerpen kalian sudah jadi dan bisa dibaca, langkah selanjutnya adalah memberikan judul. Nah, dalam memberikan judul itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, judul itu harus menarik ya. Dan yang kedua itu harus mencerminkan isi cerita. Lalu yang ketiga, judul itu juga harus singkat ya, jangan terlalu panjang sampai satu kalimat itu jangan. Tujuannya untuk apa sih Ustazah? Tujuannya untuk memberikan kesan kepada pembaca. Misalnya ketika kalian membaca buku kan pasti yang akan kalian baca pertama kali adalah judulnya. Ketika judul itu menarik bagi orang lain, maka orang lain akan tergugah untuk membaca gitu. Bagian yang terakhir dari langkah membuat cerpen adalah menyunting karangan. Nah, menyunting itu apa sih? Nah, menyunting itu adalah memeriksa kembali serta memperbaiki cerpen ataupun karangan yang sudah kalian buat. Caranya dengan seperti apa? Nah, caranya dengan membaca kembali dan memperbaiki hal-hal yang dirasa ingin kalian kurangi ataupun ingin kalian tambahi. Misalnya ada bagian dari cerita yang ingin kalian hilangkan ataupun ditambahi, atau menyunting tata bahasanya, misal tata bahasanya kurang benar gitu. Nah, seperti itu. Pada intinya kalau bahasa mudah kalian adalah editing seperti itu ya. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar kalian ya, Nak ya. Apa yang bisa kalian tulis dari gambar tersebut? Coba. Nah, dari gambar tersebut kita bisa memahami bahwa ada orang yang sedang snorkeling, kemudian ada ubur-ubur. Dari gambar tersebut kita juga bisa memunculkan sebuah ide ataupun tema cerita pendek. Apa misalnya? Misalnya itu berjudul atau temanya tentang berlibur ke pantai lalu disengat ubur-ubur. Nah, dari situ kalian bisa membuat sebuah kerangkanya. Awalnya seperti apa? Kalian berlibur ke pantai, kemudian bersama keluarga naik mobil ataupun naik pesawat, kemudian di tengah perjalanan kalian melihat pemandangan yang indah, kemudian setelah di pantai kalian berniat untuk snorkeling, dan ketika snorkeling banyak ubur-ubur dan ubur-ubur itu malah menyengat kalian. Saking paniknya kalian ingin megang ubur-ubur itu, padahal seharusnya kamu tidak boleh memegang ubur-ubur itu karena akan menimbulkan sengatan yang lainnya. Terus kemudian kalian naik kapal dan merasakan kesakitan karena habis disengat ubur-ubur. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah konflik ataupun klimaks dari sebuah cerpen. Kemudian penyelesaian seperti apa? Misalnya kalian lalu panggilkan tenaga medis untuk diobati, dan itu sudah menjadi bagian dari awal penyelesaian sampai dengan nanti kalian pulang ke rumah seperti itu. Nah, hal-hal sederhana seperti itu bisa dapat kalian jadikan ide untuk membuat sebuah cerpen. Jadi tidak perlu membuat cerpen ini tidak perlu sesuatu yang muluk-muluk banget atau bahasa-bahasa yang terlalu sulit gitu. Jadi bahasa kalian aja yang mudah. Setelah kalian mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menulis sebuah cerpen, saatnya kalian mengaplikasikannya dalam sebuah cerpen juga ya, Nak ya. Nah, Ustazah akan menugaskan kalian untuk membuat sebuah cerpen minimal 2 halaman. Ya, kalau misal nanti dalam jangka waktu 1 minggu tetap nggak jadi 2 halaman, ya 1 halaman akan Ustazah terima. Tapi yang 2 halaman akan lebih baik nilainya daripada yang 1 halaman. Nah, untuk cerpen yang harus kalian buat harus mencakup orientasi, komplikasi, klimaks, dan penyelesaian. Nanti akan saya bagikan contoh cerpen yang sudah saya buat sendiri. Nanti bisa kalian baca. Itu cerpen singkat karena diketik jadi lumayan banyak. Tapi kalau misalnya ditulis tangan juga kurang lebih itu 2 halaman sampai 2,5 halaman. Nah, nanti silahkan kalian berkreasi sekreatif mungkin untuk menuangkan pengalaman kalian ataupun pengalaman orang lain, bahkan fenomena atau peristiwa yang pernah kalian lihat atau kalian alami, bisa kalian tuangkan menjadi sebuah cerpen. Nah, ini tugasnya dikumpulkan hari Senin tanggal 19 Oktober, jadi minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya
Ustazah tidak akan memberikan sebuah video, jadi kalian bisa langsung melanjutkan tugas menulis cerpen ini. Jadi ada waktu lumayan lama ya. Oke, selamat mengerjakan tugas dari Ustazah. Ustazah mohon kalian tidak mengeluh dengan tugas yang kali ini saya berikan. Kalian itu adalah anak-anak yang kreatif, kalian hanya butuh semangat yang lebih. Semangat terus ya. Bagi nanti cerpen yang unik dan menarik akan Ustazah pilih untuk dibukukan ya, dan dilombakan dengan karya yang lain. Jadi silahkan kalian berlomba-lomba untuk membuat karya terbaik kalian. Itu saja tugas hari ini, dan silahkan nanti tugas ini dikumpulkan Senin depan ya, tanggal 19 Oktober 2020. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Jika ada hal-hal yang kurang kalian pahami terkait dengan langkah-langkah menulis cerpen, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp ataupun Google Classroom bagi yang online. Untuk yang offline bisa kalian tuliskan di selembar kertas atau di lembar kerja yang nantinya akan kalian kumpulkan. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Dadah.